Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pengurus Iksas Pusat Alumni dan seluruh peserta Tamhidiyah, calon alumni, hafidhakumullah jami'an. Penting untuk disadari bersama tentang kegiatan Tamhidiyah. Tamhidiyah ini adalah kelanjutan dari Ocha dahulu yang kemudian kita ubah namanya menjadi Tamhidiyah, dan penyempurnaan beberapa materi yang penting untuk disampaikan sebagai bekal calon alumni, bahwa tidak sedikit para alumni ketika sudah ada di masyarakat selama di pesantren mungkin fokus kepada jenjang pendidikan, tetapi nilai-nilai kepesantrenan tidak semua alumni memiliki kesempatan atau keinginan untuk konsentrasi, untuk memberikan perhatian lebih. Jadi fenomenanya di masa lalu pesantren ini bergeser dari nilai-nilai yang awal seakan seperti kos-kosan. Bahkan pengasuh pesantren tidak ubahnya seperti bapak kos. Fenomena yang lain adalah santri pulang ke masyarakat lebih ngopeni baik itu kelompok, majelis ataupun komunitas-komunitas yang tidak punya nasab ideologis dengan pesantren. Lebih parahnya lagi, secara politis bergabung dengan beberapa partai yang ternyata ideologinya berbahaya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Saya katakan berbahaya karena kita punya catatan panjang tentang sejarah itu. Baik mereka yang kelompok anti agama maupun yang mereka dikatakan kelompok radikal. Dua-duanya beresiko besar bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang menjadi catatan bersama. Hal-hal lain adalah lebih pada personal. Santri pulang, ya bahasanya nakal untuk tidak lagi baca wirid, tidak lagi baca al-adhkar wal aurat yang sudah diajarkan di pesantren. Kata guru-guru kami, ketika sudah santri pulang ke masyarakat, mulai menanggalkan identitas kesantriannya seperti wiritan, karena wiritan ini termasuk bagian kullu ya'malu ala syakilatih. Syakilahnya setiap kelompok adalah salah satunya wiritannya. Oh, ternyata Ratibul Haddad Sukoharjo ada sedikit tambahan yang perlu diketahui oleh para santrinya bila dibandingkan Ratibul Haddad yang dibaca oleh kebanyakan orang. Nah, ini termasuk bagian dari syakilah yang harus dipertahankan, ciri khas yang harus dipertahankan sehingga menjadi identitas. Maka di beberapa waktu terakhir saya sering mengulang-ulang, santri mau pulang saya titip Ratibul Haddadnya, saya titip tawassul batinnya, karena tawassul batin ini kontrol atas perubahan kondisi batin seorang alumni. Begitu dia sudah enggan, emoh, tak peduli dengan tawassul batinnya, bisa menjadi ukuran bahwa ia akan bergeser pada hal-hal yang lebih besar lagi. Itulah mengapa tawassul batin dirangkai setelah sholat maktubah, sebelum doa. Kekuatan tawassul batin ini adalah konsentrasi hati.
Jadi kalau cuma hafal-hafalan, Allahumma inna tawassul ilaika, hafal-hafalan saja, tapi kemudian tidak tersambung penuh konsentrasi hatinya, dikhawatirkan ya hanya hafal lafadznya tapi fungsinya tidak terasa. Maka penting para calon alumni ini memahami betul apa makna tawassul batin. Mungkin orang ada yang bertanya, terutama alumni lama, di zaman saya tidak ada tawassul batin itu kayak. Iya, tetapi dalam format yang lain ada. Mana? Tartibul Fawatih yang ada di Ratibul Haddad itu, Al-Fatihah ila Aulia itu yang ada di sana semua, itu bagian dari bentuk tawassul. Cuma di konsep lebih intens sehingga 5 waktu kita terus terkomunikasi. Ya. Kemudian orang kalau sudah tidak terbiasa tawassul, kadang ada penyakit langsung saja kepada Allah. Ada semacam kesombongan yang tak tersadari, bahwa dia sudah merasa ibadahnya tanpa melalui guru pasti sudah sambung pada Allah. Ini pada langkah selanjutnya akan menafikan sosok guru. Bukankah pernah menjadi persoalan besar di zaman Kiai As'ad, oknum alumni yang kemudian berpindah guru kepada thariqah yang lain, Kiai As'ad diabaikan, dihilangkan. Nah, ini bahaya bagi perjalanan spiritual. Ini pentingnya tawassul batin. Yang ketiga, saya titipkan setiap alumni berhenti, titip ikhlas alumni, ikut aktif, begitu seterusnya. Kenapa ya? Ketika dia pulang kemudian komunitasnya bukan komunitas alumni, lambat laun juga bergeser. Ikut teman, ikut keluarga, ikut, kalau dia punya istri ikut komunitas keluarga istri, kalau dia punya suami ikut komunitas keluarga suaminya. Beresiko untuk bergeser dari nilai-nilai pesantren karena beda komunitas. Tidak jarang yang kemudian menjadi radikal gara-gara suaminya ikut kajian-kajian kampus. Ya, tidak jarang ikut istrinya yang orientasi keluarganya adalah duniawi, kerja, hasil, harta, kekayaan, standar kesuksesan adalah kaya raya, kan gitu. Nah, ini yang kita tidak ingin kehilangan. Kalian sudah bertahun-tahun di sini, menimba ilmu di sini, menjadi anak ideologis para masyayikh kita, kemudian hilang dari wilayah mahabbahnya. Ini hal yang sangat menyedihkan. Eman. Jadi tamhidiyah ini penting, bukan hanya seremonial administratif sehingga harus semua alumni akan dinyatakan rekomendasinya sah ketika memenuhi proses tamhidiyah. Yang butuh adalah kalian. Yang harus merasa penting dengan kegiatan ini adalah kalian. Terbangunnya militansi itu sangat penting sekali. Kita tidak tahu akhir zaman ini dajjal-jilahnya dalam bentuk apa, dajjal kecilnya itu dalam bentuk apa. Himpunan binatang ternak akan dimangsa oleh serigala ketika keluar dari komunitas besarnya. Maka berjamaah itu penting, kehidupan berkomunitas itu penting. Kita punya kegiatan rutin Maulid Nabi bagi wali santri, kita punya kegiatan penting Haul Majmu' yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Agar supaya apa? Agar supaya alumni yang sudah begitu lama tidak mengunjungi, tidak menjenguk pesantrennya, bahkan pikirannya pun sudah jauh dari nilai-nilai ajaran pesantren, mungkin berkah ziarah makbarah, berkah menginjakkan kembali di tanah Sukoharjo ini, ada kerinduan dan tumbuh kesadaran untuk pulang tidak hanya ke halaman rumah kampung Sukoharjo, tapi kepada ajaran guru-guru masyayikh Sukoharjo. Ada satu peristiwa, saya mendapatkan cerita sendiri dari teman karibnya. Ya, dia punya teman, ini santri perempuan. Santri ini kemudian oleh suatu kondisi dituntut bergaul dengan komunitas yang suka
dugem di ke diskotik, bar atau pub apa dah namanya. Sampai suatu ketika dia dicekoki untuk minum atau pil yang memang dikonsumsi oleh mereka itu, sampai kondisi ya mabuk. Dalam kondisi sadar tidak sadar dia melihat sosok Kyai Fawaid, padahal sudah wafat. Ini santri di zaman Kyai Fawaid, dibopong, dibawa seakan-akan tiba-tiba dia sadar sudah ada di luar. Ini nyata atau tidak, tapi saya ada di luar. Sosok yang bawa saya itu siapa? Tapi kok Kyai Fawaid yang ada. Dan sejak itulah kemudian dia datang ke temannya yang menjadi informan saya, mendapatkan pertama kali berita itu dari si fulana. Teman saya ini akhirnya berjanji, saya mau kembali menggunakan hijab, pakai kerudung lagi, pakai menutup aurat lagi, saya akan meninggalkan dugem, saya akan ikut aktif rajin di kegiatan-kegiatan kealumnian dan akan ke pondok dan seterusnya. Nah, apa harus menunggu seperti itu? Tidak kan? Yang lebih baik adalah tidak menyusahkan guru kita di alam barzah sana. Ya. Oh ini berarti hebat ya didatangi Kyai Fawaid. Bukan hebat, keterlaluan sudah sampai didatangi seperti itu kan keterlaluan. Iya kan ditolak. Iya, beliau ngimani masyayikh kita, nadrahnya sampai sejauh itu. Bagi kita yang meyakini hubungan ahlul barzah dengan ahlul ahya yang hidup di dunia ini tidak menjadi mustahil. Allah gerakkan malaikat dalam wujud seorang guru kita atau dengan kekuatan lain yang ada dalam benak seorang murid adalah sosok gurunya. Dan itu tidak sekali. Beberapa orang ketika ke Raudhah ibadah umroh ya, dia merasa kebingungan mencari tempat atau tidak tahu jalan. Tiba-tiba sosok masyayikh kita, entah itu Kyai As'ad, kadang dalam sosok Kyai Fawaid, mengarahkan. Ya. Dan kami terus dibimbing oleh beliau semua, jadi tidak ditinggal. Jangan main-main dengan kegiatan tamhidiyah ini. Ini bukan hanya seremonial, ini bukan hanya persyaratan administratif, tetapi ini adalah membangun militansi zahiran wa batinan, militansi secara spiritual, militansi secara hubungan ideologi kepesantrenan yang harus kita jadikan bekal dalam kehidupan. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan terus kalian istiqomah dan bermanfaat. Seperti dawuh Kyai As'ad, santri bukan hanya cadangan pesantren tapi cadangan pemerintah. Jujur terus terang ya, semalam saya ketemu dengan TNI, kalau di tingkat kecamatan Koramil kalau dulu ya, Babinsa atau Koramil. Kami sepakat kesimpulannya bahwa NKRI ini urat nadinya, tulangnya adalah umat Islam, dan umat Islam yang terbesar adalah Nahdliyin, NU, dan warga ini adalah warga pesantren, santri-santri alumni ataupun yang abau santri. Dia punya kedekatan ideologi dengan pesantren tertentu, dengan kiai tertentu, tidak pernah mondok di sana. Dari Sabang sampai Merauke, konflik-konflik yang terjadi di Maluku, kemudian di Papua, kemudian di Sumatera, di Sulawesi Utara, itu semua adalah wilayah yang kosong, banyak kosong dari para santri, para kaum muslimin, warga Nahdliyin khususnya. Kita sudah pernah kehilangan Nusat Pak Timur Leste, dan hari ini Sanana Gusmau ketika ditanya secara jujur merasa menyesal, terlalu egois untuk kemudian memisahkan diri dari NKRI. Nah ini bukan hanya persoalan agama, bukan hanya persoalan bagaimana kita mengaji atau mengamalkan ajaran guru, tapi sampai pada luas wilayah bagaimana membangun peradaban negara, kedaulatan. Kalian akan lebih mengenal dan bisa merasakan ketika nanti benar-benar sudah ada pada bagian penting di proses kehidupan bermasyarakat ini. Dan pemimpin masa depan
boleh jadi salah satunya dari kalian. Untuk itu jangan kehilangan jati diri kesantriannya, sehingga tidak ada omongan, tidak ada ucapan orang santri Sukaraja Satya Titi Tinggi, Satya Titi Pak Camat, Satya Titi Gubernur, tapi mata ada tapinya, tetapi mata pada bensilain, mata pada bensantrin, tak ngibu santri, begitu. Suara-suara sumbang itu jangan sampai terdengar. Iya santri Sukaraja, makanya program apa pusat. Itu bukan target kami, tetapi itu adalah kepentingan kalian untuk menjaga hubungan dengan santri. Ya. Karena semua lini, semua sisi kehidupan adalah peluang untuk berkhidmah. Yang kiai, yang guru ngaji, yang pimpinan lembaga dan semacamnya. Saya sekarang hari ini masih merasa kehilangan beberapa alumni yang ikut aktif di LSM. Masih merasa eman. Kebetulan LSM-nya ya hanya begitu itu. Cari masalah, tidak masalah, tidak rezeki kan gitu. Jadi ma'isyahnya hanya hidup di persoalan-persoalan itu, diungkit ini, ungkit itu, dan merasa bangga, aktivis keadilan dan semacamnya. Saya melihat hari kan edeng bedeng oleh pimpinannya, pas santrina Sukaraja, santrina para masyayikh Sukaraja, king itu bodoh ban ore, kau buruk katanya, bahkan mau diadu domba dengan instansi yang ada hubungannya dengan Salafiyah Sukaraja. Sampai sejauh itu. Hati-hati ketika kalian menjadi satu bagian dari komunitas di luar yang ternyata hanya dibenturkan dengan Salafiyah Sukaraja. Baca kembali, teliti kembali hubungan itu. Ya. Kalau memang ada oknum dari Salafiyah yang memang bersalah, bukan dengan cara membuka aib, menyebarluaskan dan memusuhi, tetapi tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini bukan persoalan mencari kebenaran sebenarnya, tetapi saya melihatnya dia lebih dimanfaatkan. Kenapa? Karena sejak di pesantren anak ini juga bermasalah. Itulah kenapa ketika di pesantren bermasalah, di masyarakat bermasalah. Bukan mengatur arus, tapi ikut arusnya orang lain. Tanoro. Waktu bukan persoalan saya pribadi, tapi masyarakat bergerak, alumni bergerak ketika ada orang menyalahgunakan akun atau membuli, melontarkan ujaran kebencian kepada pesantren, kepada saya, ya. Mereka tergerak untuk memperjuangkan hak itu di Kapolres, di Mapolres Situbondo. Ini dengan kelompok mayoritasnya, dengan kelompok komunitasnya, ya. Katanya mau kabar tak pada sih, silai. Yang lain punya satu komando, satu arahan. Kebetulan yang megang mikrofon ini orangnya, di dekat sound system. Sedangkan itu ikut kelompok lain yang tidak tahu arahnya kemana. Mestinya santri Sukorejo hidup ke Asad, hidup ke Samsul, hidup ke Asad, hidup ke Fawaid. Yang ini enggak, hidup Bang Fulan, hidup si Fulan, hidup si Fulan. Beni guruna, beni murabbina, tepak ka si abrik besi, bos kan ini. Kehilangan jati dirinya. Melas. Jangan ada yang seperti itu ya. Saya tidak ingin kehilangan kalian. Dunia wa ukhra, kita bersama dengan masyayikh kita. Apa orang baki ini suarkan nama. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.